Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Pak Dik. Nama saya Ahmad Fauzi, warga asli Buaran. Buya, sedikit saya bercerita. Bertemu Buya saat ini bukan suatu hal yang sengaja, tapi memang saya sudah berdoa dan sepanjang hampir 2 tahun saya berdoa ingin ketemu Buya. Hari ini Allah jawab. Saya merinding begitu mendapat undangan dari teman-teman di warga sini. Saya lihat, wah, ada undangan pengajian seperti ini. Saya kenal Aikam dulu di sekitar 2012 di Cibungur dengan Kang Arpan. Itu saya ngaji juga di sana di majelis. Kemudian putus karena jauh di Sukabumi. Lalu saya berdoa terus, kapan saya punya guru yang kira-kira bisa ngajarin hikam. Terus saya tonton YouTube-nya Buya sampai tadi sore saya masih nonton. Semua penjelasan di YouTube saya buka. Alhamdulillah hari ini pertemuan Buya dengan saya, ya mungkin ini apa yang tadi Dik doang sampaikan, mungkin ada orang yang berdoa, salah satunya saya, untuk Buya hadir di sini gitu. Iya, saya memang berdoa terus. Mudah-mudahan, walaupun pernah Buya kesini tapi saya nggak sempet. Tapi ini adalah suatu kerinduan saya kepada Buya. Alhamdulillah Allah pertemukan. Pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan, bahwa memang pernah terbersit juga. Saya suka dawam. Ratibul Haddad saya hampir setiap hari saya baca. Kemudian Kanjul Ares juga saya baca. Namun kalau saya nggak baca, saya gelisah. Apakah ini bagian daripada penjelasan yang tadi Buya jelaskan, bersandar dengan amal, kan begitu. Demikian Buya, mohon dimaafkan apabila ada salah dari saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung inget nih, mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat buat yang mewakafkan surau ini. Mudah-mudahan beliau kelak mendapatkan surga yang terbaik di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya Rabbal kabul ya Rabb. Jelas ya, kejawab sudah ya. Ternyata ada orang 2 tahun doa siang malam 5 waktu, sunnahnya juga didoain ya. Makasih ya. Oh, udah ketemu orang ini dia. Oh ya, namanya Bang siapa tadi? Bang Fauzi ya. Makasih doanya Bang Fauzi. Yang pasti kami bukan hamba Allah yang suci. Jadi kalau ada murid merindukan guru, itu karena rindu kepada Rasulullah SAW. Kebenaran gurunya mengajarkan tentang Rasulullah SAW, maka si guru disertakan dalam kerinduan itu. Jadi kami ini hanya disertakan dalam itu. Sebenarnya yang dirindukan bukan kami, tapi yang dirindukan adalah baginda Rasulullah SAW ya. Dan kita bersyukur kita disertakan. Maka dalam pemahaman dan keyakinan saya, tidaklah kita yang viral, bukanlah kita yang terkenal, tapi yang terkenal cuma Allah yang maha terkenal dan Rasulullah SAW yang rahmat lil alamin.
Namun karena kita dapat rezeki membicarakan Allah dan Rasulullah SAW, kita diikut sertakan dalam kemasyhuran Rasulullah SAW. Jadi kami berdoa semoga hati ini tetap tidak berubah fahamnya, ya. Malah tambah yakin hanya kepada Allah SWT. Malah saya tambah malu jika ada orang rindu saya itu, saya malu. Orang kayak kami ini nggak pantas dirindui, apalagi kayak Bang Dik ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf ya Bang Dik ya. Bang Fauzi, ini pertanyaan banyak orang. Kalau tidak sholat duha, kalau kasusnya Bang Fauzi nggak baca Ratibul Hadad, nggak baca Kanzul Aras. Kanzul Aras itu zikir Sayyidina Ali Rabbullah wajah, kayaknya perasaan gelisah gitu ya. Itu yang gelisah itu namanya nafs, jiwa. Sedangkan yang patuh bertuhan itu namanya ruh. Yang gak boleh gelisah itu ruhnya. Kalau nafsnya gelisah itu biasa, ya. Jadi tadi zikirnya baru makanan nafsnya, jiwanya, belum makanan kolbu dan ruhnya. Maka zikirnya mesti dinaikin dari zikir untuk menenangkan jiwa kepada zikir sebatas karena Allah pantas untuk diingat. Beda nggak? Allah pantas diingat. Jadi saya zikir karena ingin tenang, berarti tujuan saya ketenangan jiwa. Dengan saya zikir karena Allah layak dizikirkan, beda nggak? Nah, itulah yang disebut dalam kalimat munajat, ilahi anta maksudi. Ini slogan kita kalau mau zikir baca itu. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan ingin menenangkan jiwaku. Ini pertanyaan balik nih Bang Fauzi nih. Seandainya Ratibul Hadad dan Kanzul Aras tidak menenangkan jiwa, masih baca nggak? Ah, itu baru benar, baru ngaji hikam. Tapi loading dulu kan? Loading, karena nafsiyahnya main sebentar, tapi ruhnya kemudian muncul. Alhamdulillah. Ya, karena banyak hari ini orang sholat itu cuma cari tenang, zikir itu cuma cari tenang. Akhirnya Tuhannya berubah dari Allah menjadi tenang. Kok jadi itu? Sejak kapan ketenangan itu jadi Tuhan? Tenang itu buah berzikir, bukan tujuan kalau bahasa orang bisnis benefit. Bahasa orang bisnis apa? Benefit. Tapi makosidnya apa? Kalau bahasa ahli fikih, faidah, fawaid. Faidah beramal, bukan maqasid, bukan tujuan beramal. Tujuan beramal untuk Allah. Kalau kita sholat pikirannya tenang, berarti dapat buahnya. Tapi tujuannya bukan itu. Maka saya tanya Bang Dik, kalau nggak sholat duha, perasaannya nggak tenang, rezekinya nggak lancar. Terus Bang Dik karena punya kafe nih, sholat duha supaya kafenya rame, bener gak? Jujur aja, Anda tahu kok. Ini yang jujur nih Bu Yaya, biar laku gitu. Saya memelihara para janda-janda. Itu modus aja. Apa kaitannya coba? Orang kayak kita ini perlu banyak-banyak tobat Bang. Jadi teman-teman semua, Tuhan kita bukanlah pahala, Tuhan kita bukanlah ketenangan. Tuhan itu yang dituju.
Tuhan kita Allah yang memberikan ketenangan itu. Kalau sang pemberi ketenangan lagi gak kasih, masih sholat kan? Masih zikir kan? Baru ngaji hikam namanya, baru disebut berhasil tahap 1 ngaji hikam. Ya, semoga malam ini sudah sampai di level itu semua. Beramal bukan lagi cari pahala, cari tenang, tapi karena memang ingin menyembah Allah Subhanahu. Udah itu udah lolos hikam pertama sudah. Ya. Sudah begitu belum? Jadi antum zikir nih 5.000 enggak tenang, udah zikir aja. Enggak ada urusan, kita enggak menyembah tenang. Apalagi tenang-tenang. Enggak ada urusan kita dengan itu. Urusan kita cuma satu. Ya. Urusan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah ridhonya lagi nggak nurunin ketenangan, ya sudah kita ridho. Maka saya selalu ngomong gini, ya Allah, apapun takdirmu hari ini aku ridho. Dikasih khusyuk, aku ridho, bersyukur. Nggak dikasih khusyuk, aku sabar. Tetap juga sholat, tetap juga sujud, tetap juga sedekah, tetap juga ngajar. Ini mohon maaf nih, kami kalau lagi ngajar itu ada mood loh, bahaya loh kami ini moodnya agak sedikit rumit untuk dipahami. Mood ngajar hikam, tanya Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal itu. Kalau Buya Faiz, dia mood selawatnya oke terus. Ngajar itu moodnya beda loh. Moodnya nggak nyampe, itu nggak bisa gigit orang. Di saat itulah diuji. Emang kalau nggak bisa gigit hati orang, nggak bisa nyetrum perasaan orang, terus nggak mau ngajar? Emang siapa yang menghantarkan kalimah itu ke dalam kolbu orang-orang itu? Kan Allah juga. Maka Ibnu Arabi sering mengatakan, kamu jangan berbangga dengan muridmu faham. Itu emang jatah dia dalam ilmu Allah. Juga jangan terlalu bersedih, nggak paham amat. Berarti memang dia nggak dapat jatah, udah selesai. Yang penting dia hadir berkah. Antum hadir begini sudah berkah. Datang melangkah ke sini sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Coba tiba-tiba sudah 1 jam setengah, ini berapa? Bukan? Itu namanya waktu yang diberkahi. Ciri-ciri waktu diberkahi, kita melewati waktu yang lama terasa sebentar tapi bermakna. Ya, semoga malam Ahad ini salah satu waktu yang bermakna. Ini masih Syuro, masih Muharram. Semoga ini awal yang baik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang ya. Dan insya Allah kami walaupun masih muda, emang masih muda nggak? Tanya Mas Belang, kami masih muda nggak? Insya Allah akan berusaha istiqomah mengajar, ngaji, berzikir di sini ya. Nanti kita akan buat talqin 2 kali seminggu di surau. Nanti penanggung jawabnya Buya Dr. Aldomi. Yang nalkin nggak mesti beliau, nggak mesti saya, tapi nanti ada yang tanggung jawab, ya. Karena mesti ilmu ini mesti ditalkinkan zikirnya, ya. Nanti di bulan-bulan tertentu ada suluk 3 hari, ada 5 hari, ada 10 hari, itikaf di surau. Insya Allah ya. Siap ya nanti ya. Insya Allah doain aja. Saya nggak minta antum berdonasi, disiapin aja. Karena doa orang yang ngaji mustajab. Doa orang yang ngaji langsung nyampe di sisi Allah yang maha ilmu, yang maha berilmu ya. Baik. Ya, kita ingatkan lagi kita sampai jam 11 ya, dan saya juga adalah orang yang susah khusyuk di dalam sholat. Hampir saya sholat tidak pernah khusyuk ya. Dan saya baca fadilahnya ternyata harus tahu bacaannya, artinya, seolah-olah besok mau mati dan lain-lain gitu. Ribet banget mau khusyuk aja. Saya tanya sama Buya Razi, saya pengen khusyuk gimana caranya? Simple. Kata beliau, hadirkan rasa malumu. Semudah itu ternyata saya ingat maksiat saya, perjinan saya, dosa-dosa saya. Nyampailah saya keseriusan, itu baru pun keseriusan saya dalam ibadah. Jadi sahabat semua, marilah kita hadirkan rasa malu kita di hadapan Allah, karena malu itu bagian daripada iman.
Jadi yang di sini jangan ada yang pernah meninggi, ya, karena sejatinya kita bersujud merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Kalau masih ada yang merendahkan kita, serahkanlah kepada yang maha tinggi. Minta tolong Bang Dik di akhir minta ajakan jamaah untuk turut mensukseskan pembangunan surau rumah, ya. Jadi udah sedekah belum yang sini belum ya kayaknya ya tadi ya. Itu anak muter ke sini ke sono, saya udah nyiapin nih. Enggak. Siapa tuh yang ngirim? Ini tadi nih, jangan lupa infak terbaiknya yang di YouTube juga ada nomor donasinya itu ya. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan ini Allah ridho. Mudah-mudahan. Ini pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya Fajar dari Pamulang. Pertanyaannya banyak sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, satu aja. Awalnya juga saya nggak tertarik torekat ma'rifat, tapi bapak saya yang ngajarin nggak ngerti-ngerti, Bu ya. Sampai Ramadan kemarin kita nonton bareng YouTube-nya Buya, baru kita ngerti. Saya pribadi yang ngerti, bapak saya udah ngerti duluan gitu ya. 2 kali saya ke tempat Bang Dik, 3 kali saya ke Ciputat, ke kantornya Ribat, nggak ketemu Buya. Akhirnya saya jadi torekat YouTubiah, mursyidnya Buya. Tadinya saya mau tanya kajian-kajian, tapi saya tanya pengalaman pribadi saya. Jumat kemarin pagi saya nonton YouTube Buya, saya tertidur. Kemudian di tidur itu saya bermimpi mursyid saya sekarang mengantar ke Buya, meminta Buya menjadi mursyid. Pertanyaannya apa maknanya? Kalaupun tidak ada maknanya Buya, saya minta doa dan ridhonya Buya untuk saya dan ayah saya supaya ilmu Allah menyerap dan kami berjalan di jalan yang lurus. Amin Allahumma. Panggil bokapnya, panggil. Di Bekasi, Bang. Iya, ini pelajaran tafsir mimpi nih, ya. Ya memang kalau kita mendengar apapun kebaikan lalu kita terlelap, kadang-kadang kita masuk ke dalam itu ya Buya ya. Memang saya kalau kangen sama Buya tonton YouTube taruh sini aja, tetap nggak ketemu Buya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Bang Fajar dan Ayahanda ya. Kami punya adab. Adab kami adalah kalau ada seorang murid sudah punya mursyid, cukup bersama mursyidnya, cukup talqin dengan mursyid yang sudah ada dimanapun tempatnya. Tugas kami babul ilm, bab keilmuannya. Apa yang ditalkinkan guru itu nanti metodologinya, keilmuannya nanti insya Allah kami jelaskan dalil-dalilnya. Ada orang bid'ahid nanti cara jawabnya gitu, paling begitu ya. Jadi bagi-bagi tugas sehingga para mursyid nggak usah khawatir. Walaupun ada banyak orang ngaji sama kita, tapi saya tidak langsung terima talqin, apalagi bayat. Sampai sekarang bayat itu paling sulit kita terima. Yang masih saya terima ngaji, talqin pun ada proses-proses ya. Tapi yang paling pasti kami terima ngaji, mau siapapun orangnya ya. Mau sudah maksiat 1000 maksiat urusan dia, yang penting mau ngaji aja ya. Nggak mesti juga pakai kopiah kayak Bang Fajar ini kan nggak pakai kopiah, nggak mesti juga berjenggot kayak saya kan. Bang Ding nggak ada jenggotnya karena dia kalau berjenggot ubannya ketahuan. Para janda langsung mundur. Satu sama Bang Dik. Apa makna mimpi ketemu seorang guru? Nah ini tidak hanya kasusnya pada saya, misalnya dihantarkan guru mursyid kepada mursyid yang lain. Itu bukan berarti kita meninggalkan mursyid yang lama, tapi itu maknanya kamu jangan hanya ngaji kepadaku, tapi juga ngaji kepada mursyid yang lain. Dan saya sering sampaikan teman-teman, guru boleh banyak, muallim boleh banyak, mursyid cukup satu. Kecuali udah selesai satu mursyid, pindah mursyid berikut. Dan itu metode saya. Jadi selesai satu mursyid, saya minta izin, pindah ke mursyid yang minta izin, begitu terus. Ya. Minta izin ke yang pertama selalu. Ke pertama saya kasih tahu, saya mohon izin, pindah begitu.
sampai kemudian kita mengenal macam-macam thariqah di alam semesta ini ya. Nah, jadi itu insya Allah maknanya selalu ngaji aja di sini Bang Fajar, insya Allah ya, dekatnya dari ya, jauhan saya kali ya, jauhan kita ya. Dan satu hal yang bikin saya senang teman-teman, ngaji hikam itu saya nggak ada capeknya. Aslinya ini badan capek karena belum istirahat, baru turun langsung jalan lagi. Tapi kalau sudah baca hikam itu kayak kolbu kita kayak kena cas, itu kuat lagi. Alhamdulillahirabbil. Nggak tahu Bang Dik ngantuk Bang Dik? Oh enggak lah, bukan kopi aja ya. Oh nggak dikasih kopi ya. Terakhir tentang penjelasan ini, beliau menjelaskan tentang kalau tadi arifin, selain arifin dia cuma bagi satu kelompok aja, arifin. Yang kedua jahilin, orang yang tidak bermakrifat, bahasa kasarnya jahil. Orang yang tidak bermakrifat ini kalau mereka berbuat, maka mereka menganggap perbuatannya, kalau baik perbuatan yang baik, mereka menganggap perbuatan itu adalah ciptaan mereka sendiri. Disinilah munculnya orang ingin dihargai jasanya. Di thariqah masih terjadi loh ya. Itulah yang membuat kenapa di banyak masjid pengurus-pengurus lama sering ngomong, kalau bukan karena saya, benar nggak? Kenapa? Karena dia melihat dia bisa mengurus masjid itu perbuatannya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang ahli ma'rifat, jika dia taat dianggap anugerah, jika dia terjebak maksiat dianggap ujian. Sedangkan ini kelompok ini yang jahilun ini, jika dia taat dianggap Allah wajib memberi saya apresiasi, makhluk wajib hargai saya. Jika mereka maksiat, di situ mereka putus asa, rasa harapnya hilang, jadi pedenya hilang. Apakah kita orang yang seperti masa lalu Bang Fauzi tadi, kalau nggak baca Kanzul Aras, nggak baca Ratibul Hadad, itu gelisah. Kalau ngajar ceramah nggak pede, gitu. Berarti kita selama ini berkeyakinan pemahaman ini adalah olahan jiwa, karena hebat berzikir lalu mampu menggetarkan hati orang. Padahal yang menggetarkan hati pendengar itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian muallim. Misalnya seorang guru ini bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Kan ada kiai bisa bikin orang ketawa, benar nggak? Tapi nggak bisa bikin orang nangis. Ada kiai bisa bikin orang nangis, nggak bisa bikin orang tawa. Aneh nggak tahu nih yang mana nih, karena bukan kiai soalnya. Yang kiai dia ada banyak bini soalnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Selama masih ada rasa sayalah yang beramal, maka selama itu juga akan ada potensi riya. Hati-hati. Kalau saya ngaji nih, lalu merasa saya berilmu, saya orang hijrah, saya orang thariqah, saya orang Naqsyabandi, saya orang Qadiri, saya orang Sufi, ada kalimat begitu di hati, maka masih ada potensi kibrun, sombong. Nah, dulu waktu kami awal ditalkin guru, apa kata guru? Kamu jangan nilai dirimu orang yang suluk, orang thariqat, orang sufi, apalagi wali. Sebut dirimu adalah binatang buas yang liar, yang sedang dididik oleh guru. Itu dulu guru kita mengajarkan. Ya, jadi teman-teman, walaupun ngaji hikam malam ini, nggak juga mesti malam ini pasti tahajud, belum tentu juga. Kalau nggak dapat hidayah kan nggak dapat tahajud juga. Ya, usahakan malam ini tahajud
Tapi kalau nggak mampu tahajud, sebelum tidur witir, walaupun 1 rakaat. Nggak sanggup berdiri duduk. Ya. Saya 2 malam, nih teman-teman nggak percaya. Hari ini ajaib saya bisa jalan. 2 malam ini kemarin saya nggak bisa jalan. Lalu sholat witirnya duduk. 2 hari sholat duduk. Tiba-tiba kaki keseleo. Ya. Dan nikmat sekali ketika bisa sholat berdiri, itu nikmat sekali. Ketika saya jalan, bangun tidur kita jalan, loh kok saya bisa jalan lagi gitu. Nikmatnya bukan main. Padahal kaki udah disiram-siram air panas, gak sembuh-sembuh. Ketika tidur, Allah memperkerjakan mesinnya sendiri dalam badan kita, dan kaki kita bisa balik. Nah, udah bisa jalan cepat tadi di bandara. Wih, enak juga nih kaki, walaupun masih ada sedikit sakitnya. Inilah yang disebut di kitab hikam, orang yang nggak sadar nikmat berjalan, Allah ambil nikmat jalannya walaupun sehari. Ya. 2 hari sebelumnya ini suara sulit sekali keluar, kalau ngomong sakit. Tahu-tahu karena datang ke kampung Jawa Timur sana, istri saya di sana makan ikan terus, jadi vitaminnya beres, Bang Dik. Sembuh. Dengar cerita sembuh. Karena vitaminnya cukup, vitamin hewaninya cukup, dan rasanya nyaman sekali bicara malam ini. Saya nikmat sekali, padahal suara ini masih tadinya. Dan ternyata yang menyembuhkan selalu Allah, ya. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku malam ini yang tersentuh ngaji hikam atau semua kajian-kajian yang ada di sosial media, sentuhan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kebetulan kami disertakan menjadi mediatornya, ya. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal wasail, ya. Kami bersyukur telah menjadikan kami, Allah menjadikan kami sebagai perantara dan mediator, ya. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kita semua.